Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, dalam Ada Apa Gerangan, saya akan membacakan kisah nyata yang pernah dialami seseorang bersinggungan langsung dengan alam lelembut ataupun makhluk gaib. Kisah kali ini dibagikan oleh Zirahmat ketika dia mengikuti kegiatan yang diadakan sekolahnya di sebuah air terjun yang ada di Gunung Salak. Nah, anak-anak ini mengalami gangguan dari makhluk gaib, bahkan terjadi kesurupan massal yang membuat 2 malam mereka sangat mencekam. Ternyata, gangguan-gangguan tersebut ada penyebabnya. Baiklah, seperti apa cerita lengkapnya? Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kala itu, Sekolah Rahmat mengadakan sebuah kegiatan yang bertujuan melatih fisik dan mental bagi para anggota OSIS yang akan diikuti juga oleh perwakilan anggota ekstrakurikuler, yaitu Taekwondo, Pecinta Alam, dan Rohis. Rahmat menjadi salah satu yang mengikuti kegiatan tersebut untuk naik ke Gunung Salak. Pada hari yang telah ditentukan, berkumpullah seluruh anggota yang berjumlah 32 orang, yang terdiri dari 12 pria dan 20 wanita. Rombongan mereka akan berangkat dari Jakarta menuju base camp Gunung Salak, Cimelati. Rombongan mereka pun akhirnya diberangkatkan pada siang hari dan sampai di Cimelati pada sore harinya. Kemudian mereka dipandu oleh guru yang menyertai untuk berjalan kaki dari depan gerbang Cimelati untuk menuju ke base camp. Namun, sebelum sampai di base camp, tepatnya di sebuah kolam renang, mereka berhenti untuk istirahat dan melaksanakan sholat maghrib, karena waktu maghrib telah tiba. Setelah Isya, mereka melanjutkan perjalanan menuju base camp dan sampai di sana pada jam 9 malam. Di sana mereka melakukan pendaftaran dan mendapatkan briefing singkat. Dan sebelum melakukan pendakian, mereka awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mereka pun melakukan perjalanan malam. Di tengah perjalanan tersebut, ternyata ada salah satu anggota perempuan yang merasa gelisah dan mengutarakan keinginannya untuk pulang. Setelah ditanya-tanya, itu karena dia merasa seperti ada yang memperhatikan mereka dan mengikutinya dari awal perjalanan. Dalam keadaan ribut tersebut, Rahmat sempat melihat sebuah cahaya terang yang berasal dari atas gunung, seperti lampu penerangan yang ada di rumah-rumah ataupun villa. Jadi dia mengira di atas sana ada sebuah villa. Karena penasaran, Rahmat pun bertanya kepada gurunya yang biasa dipanggil Pak McD. "Pak, di atas ada villa ya?" Pak McD pun menjawab, "Besok kamu lihat sendiri aja apa yang ada di atas sana ya." Jawab Pak Guru menanggapi pertanyaan Rahmat, walaupun memang tidak membuat Rahmat puas. Setelah berhasil menenangkan teman wanita yang panik tadi, rombongan mereka pun lanjut berjalan. Hingga pada akhirnya, sekitar pukul 11 malam, mereka pun sampai di sebuah curug atau air terjun Citaman sebelah atas. Sesampainya di sana, para pria mendirikan tenda dan membuat api unggun, sedangkan para anggota wanita mempersiapkan makan malam berupa mie instan. Selesai menyantap makan malam mereka, Rahmat dan temannya yang bernama Bagus mencari tempat bersembunyi yang berada di tepi jurang untuk merokok. Karena memang sebagai anak yang masih sekolah, tentu ada larangan untuk merokok. Jadi mereka berdua pun mencari tempat aman untuk merokok. Ditemani kopi, mereka berdua menikmati malam itu dengan melihat gemerlap lampu-lampu yang ada di bawahnya. Di sela-sela mereka berdua terhanyut dalam khayalan masing-masing, tiba-tiba Bagus nyeletuk, "Mat, kayak dengar kerincingan delman ya?" Mendengar Bagus berbicara seperti itu, spontan Rahmat memukul kepala Bagus. "Bego lo, mana ada delman di gunung?
malam-malam lagi. Menyadari kekonyolannya, Bagus dan Rahmat pun tertawa bersama. Kembali mereka menghisap rokok dalam-dalam di atas rumput, di bawah langit malam yang cerah penuh bintang. Namun bergantian, sekarang Rahmat mendengar suara mangkok dipukul, seperti yang biasa dilakukan oleh tukang bakso ketika memanggil pelanggannya. Wah, tukang bakso tuh suaranya. Lalu gantian kepala Rahmat yang dipukul oleh Bagus. Bego lo, mana ada tukang bakso di gunung? Oh iya ya. Spontan mereka berdua tertawa lagi. Namun tawa mereka tak berlangsung lama. Ketika mereka berdua menyadari hal-hal janggal yang baru saja mereka dengar, Rahmat pun berinisiatif mengajak Bagus untuk kembali ke tempat tenda mereka didirikan. Cuy, balik ke tenda yuk. Perasaan gue jadi gak enak nih. Banyak suara-suara aneh. Iya cuy, udah jam 1 juga nih. Mereka berdua pun beranjak dari tempatnya, berniat menuju tenda untuk beristirahat setelah lelah berjalan. Di tengah perjalanan menuju tenda, Rahmat melihat sesuatu bercahaya terang kehijauan di antara semak-semak. Lalu, Rahmat pun mengajak Bagus untuk mengecek benda yang dia pikir adalah seekor kunang-kunang. Tetapi tidak mungkin juga kunang-kunang berwarna kehijauan. Setelah mereka berdua mendekati sumber cahaya tersebut, ternyata benda yang memancarkan sinar terang kehijauan itu adalah sebuah batu berwarna coklat. Rahmat lalu menyimpan batu tersebut dan mengajak melanjutkan pergi kembali ke tenda. Namun, sesampainya di tempat tenda, ternyata suasana sedang ramai. Rahmat dan Bagus segera mendekat untuk mencari tahu. Ternyata sedang ada salah satu siswi yang mengalami kerasukan, hingga beberapa orang memegangi siswi tersebut agar tidak berontak. Melihat hal tersebut, Rahmat dan Bagus berinisiatif ikut membantu memegangi siswi yang kerasukan tersebut. Di situ Rahmat melihat sesuatu yang janggal, di mana siswi yang kerasukan itu bisa berbicara menggunakan bahasa Sunda. Padahal siswi itu asli dari Jakarta dan tidak bisa berbahasa Sunda. Baralik maneh, tong di dia, kata sosok yang merasuki raga siswi itu, yang berarti menyuruh mereka semua untuk pergi dari tempat itu. Wah, keren juga, bisa langsung bahasa Sunda tanpa kursus. Celetuk Rahmat mendengar siswi itu bicara bahasa Sunda. Beberapa waktu berlalu, namun sosok jin yang merasuki siswi tersebut tidak juga bisa diusir. Padahal sudah ada yang mengumandangkan azan dan membacakan ayat suci Al-Quran, namun tetap saja tidak mau keluar. Malah ketika seorang siswa yang bernama Eko mencoba membacakan ayat-ayat Al-Quran, namun salah-salah dan terbalik-balik bacaannya, mungkin karena saking takutnya, malah ditegur oleh makhluk itu. Baralaguk sia, saralah wae baca teh, diajar kene lain. Sosok itu sepertinya gemes kepada Eko karena salah terus dalam membaca. Dia beranggapan bahwa Eko baru saja belajar. Tidak tahu bagaimana caranya, tiba-tiba makhluk yang merasuki tubuh siswi tersebut pun keluar dengan sendirinya, yang membuat siswi tersebut lemah dan pingsan. Namun ternyata tidak berhenti sampai di situ. Terdengar teriakan dari arah lain. Ternyata ada siswi lain lagi yang kerasukan, entah sosok yang sama atau berbeda. Kejadian kerasukan itu berlangsung lama dan berganti-ganti orang yang kerasukan, namun kebanyakan adalah para siswi. Hanya ada satu siswa yang kerasukan, namanya Dodi. Dia berteriak-teriak dan mengamuk sambil memperagakan gerakan-gerakan silat. Padahal semua temannya tahu bahwa Dodi ini tidak ada basic silat sama sekali. Melihat Dodi yang susah ditangani, Rahmat pun meminta teman yang lain untuk mengikat Dodi saja. Rahmat mendekati Dodi untuk mengunci gerakan tangannya, dibantu oleh teman yang lain. Namun ketika melakukan kuncian itu, Rahmat mendengar suara tulang yang patah pada lengan Dodi. Dia pun jadi merasa takut kalau tidak sengaja mematahkan tangan Dodi. Setelah Dodi berhasil diikat, kemudian dibacakanlah doa-doa sampai akhirnya dia tersadar. Ketika sadar itulah, Rahmat yang teringat tentang tangan Dodi yang sepertinya patah, mencoba bertanya langsung. Dot, tangan lo sakit gak? Dodi pun menjawab, iya nih sakit, tapi gak apa-apalah.
Untung gak kenapa-napa. Udah khawatir aja gua. Batin Rahmat sedikit lega. Kesurupan pun berakhir ketika azan subuh terdengar berkumandang dari pedesaan di bawah, bersamaan dengan sinar mentari yang mulai memasuki celah-celah lebatnya pepohonan di Gunung Salak. Keadaan berangsur-angsur kembali normal. Semua kembali tenang. Aktivitas pun dilanjutkan. Ada yang memasak untuk sarapan, ada yang sekedar rebahan, dan lain-lain. Walaupun memang akhirnya jadwal untuk LDK atau latihan dasar kepemimpinan tertunda karena semua siswa-siswi diminta untuk tidur lebih dahulu. Sekitar pukul 10 pagi, Pak McD sebagai pembina membangunkan anak-anak didiknya. Dia kemudian meminta para siswanya untuk mandi di air terjun bergantian. Dimulai dari para siswi terlebih dahulu, sedangkan para siswa bersantai di tenda sambil membuat kopi. Tiba-tiba, Bagus dengan pikiran nakalnya mendekat ke arah Rahmat dan berbisik, bete nih, kita lihat yang pada mandi yuk. Buset, Victor juga otak logus, kata Rahmat menanggapi ide konyol Bagus. Lo mau ikut gak? Maulah, jawab Rahmat sambil cengengesan. Mereka berdua pun keluar dari tenda dan pergi menuju arah air terjun di mana para siswi sedang mandi. Dengan santainya, Bagus dan Rahmat melihat dari atas air terjun. Namun, ketika sedang asik mengintip, Rahmat melihat salah satu siswi yang bernama Putri seperti sedang tenggelam. Namun anehnya, tidak ada satupun dari temannya yang melihat Putri tenggelam. Spontan Rahmat turun dari tebing menuju bawah air terjun untuk menolong Putri. Melihat kehadiran Rahmat, para siswi yang sedang mandi pun berteriak histeris. Namun, Rahmat tidak memperdulikannya. Dia segera menuju tempat di mana Putri tenggelam dan segera menyeretnya menuju tepi air terjun. Ternyata Putri pingsan. Rahmat lalu mencoba memberikan pertolongan pertama pada Putri yang pingsan karena tenggelam. Setelah Putri sadar, dia pun langsung memeluk Rahmat dan mengucapkan terima kasih. Sedangkan para siswi yang lain yang sedang mandi langsung bubar kembali ke tenda. Namun yang membuat aneh adalah postur tubuh Putri itu tinggi dan dia bisa berenang. Tapi kenapa bisa tenggelam? Dan setelah ditanya-tanya, Putri bilang kalau kakinya ada yang menarik ke bawah. Dan memang benar, ketika Rahmat mencoba membawa Putri ke pinggir juga terasa berat, seperti ada yang menahan. Namun alhamdulillahnya bisa dibawa ke daratan. Setelah kejadian di air terjun itu, mereka semua kembali ke tenda untuk istirahat sampai sore. Ada yang mencari ranting pohon, ada yang rebahan, dan ada juga yang bersantai-santai sambil menikmati indahnya pemandangan di gunung. Rencana untuk ke puncak pun tertunda karena banyak kejadian aneh yang mereka alami. Keesokan harinya sebelum subuh tiba, sejumlah 5 siswa termasuk Rahmat dengan ditemani Pak McD memutuskan untuk mendaki menuju puncak Gunung Salak, sedangkan sisanya menunggu di tempat camp. Mereka berlima yang terdiri dari 4 siswa dan 1 guru pembimbing berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan alam Gunung Salak yang indah. Dengan formasi jalan, Pak McD sebagai leader dan Teguh sebagai sweeper. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Teguh yang berjalan di barisan paling belakang berteriak, yang membuat rombongannya menghentikan langkah dan bertanya ada apa. Dengan gemetar, Teguh bilang kalau ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat ada harimau mengikuti dan terus mengawasinya. Namun anehnya, tidak ada yang melihat harimau di belakang selain Teguh. Akhirnya karena ketakutan, Teguh pun minta tukar posisi dengan Bagus. Dan perjalanan pun dilanjutkan dengan formasi yang berganti. Kali ini Bagus berada di barisan paling belakang menggantikan Teguh. Tidak terlalu lama berjalan, tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong dari arah belakang. Setelah Rahmat menoleh, dia melihat Bagus sedang jongkok sambil berteriak minta tolong. Pak McD lalu menghampiri Bagus yang posisinya sedikit tertinggal dari rombongan. Ketika ditanya ada apa, Bagus bilang kalau ketika dia membenarkan tali sepatunya yang lepas, ada sesuatu yang menariknya dari belakang. Dengan muka pucat pasi, Bagus meminta tolong pada Pak McD. Kemudian Pak McD pun mengecek ke belakang Bagus.
Ternyata bukan setan yang menariknya, melainkan bajunya tersangkut ranting-ranting pohon. Semua pun langsung tertawa akibat kejadian tersebut. Tidak ada kejadian aneh ataupun menyeramkan selama perjalanan menuju puncak. Mereka berjalan santai dengan sesekali beristirahat di jalur dan pos-pos yang berupa pepohonan lebat tanpa ada shelter di sana. Singkatnya, mereka pun berhasil sampai di puncak Salak. Rahmat melihat di puncak tersebut ada sebuah makam. Dia melihat sekeliling, tidak ada villa di sana. Berarti yang menyala terang seperti lampu di puncak itu bukan villa, melainkan makam. Namun anehnya, di sana juga dia tidak menemukan lampu. Lalu, dari mana cahaya terang itu berasal? Sedangkan kalau hanya sorot senter dari para pendaki, tidak mungkin seterang itu dan bisa terlihat sampai bawah. Melupakan kejadian itu, mereka pun istirahat sebentar di puncak, menikmati pemandangan ditemani secangkir kopi hangat. Setelah puas di atas puncak, Pak McD mengajak para siswanya untuk turun menuju tempat camping. Sebelum itu, mereka sempatkan berdoa semoga selamat sampai kembali ke rumah masing-masing. Dalam perjalanan turun, rombongan mereka bertemu dengan nenek-nenek yang memakai kebaya dengan membawa sebuah tongkat yang berjalan pelan di depan rombongan mereka. Pemandangan yang aneh. Bagaimana mungkin seorang nenek yang berjalan saja harus dibantu menggunakan tongkat bisa sampai di ketinggian seperti ini? Mereka pun melewati nenek tersebut sambil mengucap permisi. Namun tiba-tiba ketika melewati nenek tersebut, nenek itu berkata, "Hati-hati ya Jang, jangan terlalu sompral." Tidak tahu pesan nenek tersebut ditujukan untuk siapa. Rahmat hanya mengiyakan dan berterima kasih. Tetapi tidak lama setelah melewati nenek itu, Bagus yang berada paling belakang menengok ke arah belakang. Dan ternyata nenek itu sudah menghilang entah kemana. Tidak mungkin bisa tiba-tiba saja hilang atau kembali ke atas, karena waktu menengok dan melewatinya hanya sepersekian detik saja. Padahal jalur itu hanya jalur setapak yang kiri merupakan jurang, sedangkan kanan adalah tebing. Bagus yang tercengang segera memberitahu yang lain. Namun oleh Pak McD diminta untuk mengabaikan kejadian tersebut dan tetap fokus pada jalur. Sampai akhirnya mereka semua sampai di tenda dengan selamat pada sore harinya. Mereka melanjutkan kegiatan dengan bersantai. Ada yang bernyanyi, ada yang main gitar, dan ada yang hanya tidur-tiduran. Pak McD kemudian membagi tugas. Beberapa siswa diminta untuk mencari ranting guna membuat api unggun, sedangkan sisanya mempersiapkan makan malam. Karena rencananya nanti malam akan diadakan acara api unggun dengan membuat api unggun yang besar. Dilanjut dengan acara renungan malam dan motivasi untuk semangat belajar di sekolah. Malam pun tiba. Mereka semua mempersiapkan sebuah api unggun besar dan berkumpul dengan cara melingkar mengelilingi api unggun. Pak McD menyampaikan sebuah cerita yang sangat menyentuh, hingga anak-anak menangis dan merenungi segala kesalahan dan dosa-dosa mereka. Namun, dalam suasana sedih tersebut, Rahmat mendengar ada tangisan lain dari arah belakangnya. Tangisan yang lebih menyayat hati. Padahal, di belakang Rahmat merupakan jurang dan tidak ada siswa di sana. Lalu, tangisan siapa itu? Tidak lama kemudian, di tengah suasana haru, tiba-tiba ada yang berteriak, "Woi maneh!" Yang artinya, "Pulang kalian!" Kemudian mulai lagi ada yang kesurupan. Semua menjadi panik. Ada yang lari ke tenda, ada yang menangis, dan pada malam kedua ini, yang kesurupan tambah banyak dan berganti-ganti orang. Kelompok mereka seperti sedang diserbu oleh makhluk tak kasat mata. Dalam kondisi kacau seperti itu, Pak McD menyuruh para siswa untuk mengumandangkan azan. Setelah itu lanjut mengaji. Rahmat pun harus kesana kemari untuk membantu teman-temannya yang kerasukan, berpindah dari satu tenda ke tenda yang lainnya. Sampai suatu momen ketika Rahmat keluar dari salah satu tenda, dia merasa seperti tersetrum dan menabrak sesuatu. Keadaan semakin memburuk, semakin banyak yang kesurupan,
dan semua kewalahan untuk memegang yang sedang kesurupan. Melihat kondisi yang semakin tak terkendali dan tegang, Pak McD keluar dari tenda dan mengumpulkan anak-anak pria. Lalu dipilihlah 7 orang pria oleh Pak McD. Kemudian Pak McD berdiri di tengah sambil berkata, "Kita nggak bisa biarkan seperti ini. Kita harus melawan. Kita akan ke bawah air terjun." Dipanggilah 7 anak yang dipilih untuk menuju ke air terjun. Namun ketika nama Rahmat dipanggil, tiba-tiba ada sebuah bisikan yang bilang untuk jangan pergi ke air terjun, karena sama saja masuk ke kandang macan, alias bunuh diri. Mendengar bisikan itu, Rahmat lalu menolak dan berkata, "Saya belum siap, Pak." Dan seketika suasana menjadi hening. Namun tidak lama Pak McD berteriak-teriak seperti orang gila. Ternyata ketika Pak McD mengajak untuk pergi ke air terjun itu, dia dalam kondisi kesurupan. Dia terus berteriak dan berlari menuju jurang ingin melompat. Namun untungnya sempat dipegang oleh yang lainnya. Pak McD dengan sekuat tenaga meronta-ronta seperti orang gila. Kemudian Rahmat pun punya inisiatif untuk mengikatnya di pohon supaya tidak mencelakakan yang lainnya. Keadaan berangsur-angsur mereda setelah mendengar suara tahrim dari masjid-masjid di bawah kaki gunung. Selesai sholat subuh, kondisi semakin kondusif. Pak McD dan yang lain sudah mulai tersadar. Mereka memutuskan untuk berkemas, siap-siap turun ke bawah. Sudah tidak mau lama-lama lagi di tempat seperti itu. Sungguh pengalaman yang menegangkan, 2 malam berada di sebuah curug di Gunung Salak. Ketika turun gunung, ada beberapa orang yang harus ditandu karena masih belum sadar. Dan sesampainya di bawah, Pak McD memanggil bantuan untuk membawa siswa-siswi yang belum sadar ke puskesmas terdekat dengan mobil ambulan. Siang harinya, setelah para siswa telah sadar dan yang lain sudah mulai membaik, mereka pamit ke Regu Jaga untuk pulang ke Jakarta dengan mengendari bis jurusan Sukabumi Bogor. Mereka menaiki bis dari Cimelati pada jam 5 sore dari Cimelati dan membutuhkan waktu lebih lama sampai di Bogor karena jalanan macet. Padahal biasanya Cimelati ke Bogor hanya memakan waktu 1 jam saja perjalanan menggunakan bis. Ketika waktu maghrib tiba, rombongan masih berada di dalam bis menuju ke Bogor. Dan tiba-tiba Putri kerasukan lagi. Dia bilang, "Hayang Uwi," sambil menangis. Padahal dalam bis itu ramai penumpang, lumayan padat sampai para siswa laki-laki pada berdiri. Mendengar Putri kerasukan lagi, maka serempak yang ada di bis semua kaget. Hingga satu bis langsung membaca ayat suci semua, dan ada yang sholawatan. Sosok yang merasuki itu sempat bilang, "Kakaknya mirip kakak saya." Sepertinya yang merasuki tubuh Putri adalah sosok anak kecil. Sepanjang perjalanan dari Sukabumi menuju Bogor itu, suasana dalam bis begitu mencekam. Padahal sedang ramai penumpang dalam bis dan dalam keadaan macet di jalan raya. Sesampainya di terminal Barenang Siang Bogor, kenek bis bilang kalau di terminal ada orang yang biasa mengobati orang yang kesurupan. Lalu mereka semua dibawa ketemu orang tersebut. Setelah bertemu orang yang dimaksud, beliau yang biasa dipanggil dengan nama Abah mengumpulkan semua siswa yang ikut mendaki ke Gunung Salak. Abah kemudian berkata, "Berat ini mah." Sambil bergumam, si Abah berkata lagi, "Banyak sekali yang melakukan kesalahan. Ada yang kencing sembarangan, buang pembalut sembarangan, minum minuman keras, ngomong tidak dijaga, dan yang paling fatal mah ada yang mengambil mustika." Si Abah dengan nada lumayan marah bilang, "Mustika itu minta nyawa 1 wanita atau 7 orang pria." Rahmat dan Bagus seketika saling tatap. "Kayaknya kita nih, Gus." "Iya nih, kayaknya kita," jawab Bagus ketika mengingat sebuah batu coklat yang memancarkan sinar kehijauan yang mereka ambil dari semak-semak setelah mereka merokok di tepi jurang. Akhirnya semua mengakui kesalahannya masing-masing. Setelah dimintai keterangan satu persatu, maka terbongkarlah. Di dekat air terjun ada sebuah batu tempat menaruh sesaji seperti bunga dan dupa. Dan ternyata Putri yang kemarin tenggelam
sebelumnya membuang pembalut bekas dan kencing di bawah batu itu. Sedangkan yang dimaksud Abah suka mabuk adalah Dodi, karena memang dia suka minum minuman keras bersama Teguh. Ada yang bermain gitar dengan kencang dan ada yang ngomong sompral. Sedangkan Rahmat dan Bagus ketika diminta mengaku oleh Abah hanya bisa terdiam, karena mereka berdua belum yakin apakah batu yang mereka temukan yang dimaksud. Untuk meyakinkannya, Rahmat kemudian menemui Abah sendirian untuk menanyakannya. Dan memang benar, ternyata batu yang Rahmat ambil itu merupakan mustika yang dimaksud oleh Abah. Mustika dari siluman ular penunggu air terjun. Masa gua mesti balikin ke atas lagi sih? Mana berani gua kesana sendirian? Batin Rahmat ketakutan. Kemudian Abah bilang, "Kamu gak usah balik ke atas. Kamu ke sungai yang mengalir, lalu lempar batu itu sambil baca-baca." Rahmat pun mengiyakan perintah dari Abah untuk membuang batu tersebut ke sungai yang mengalir. Ketika mereka masih berkumpul di tempat Abah, Putri kerasukan sosok anak kecil karena katanya dia yang diincar oleh jin dari air terjun itu karena membuang pembalut dan kencing di batu keramat. Kemudian sosok anak kecil yang merasuki Putri itu bilang bahwa dia ingin ikut Rahmat. Lalu Rahmat bilang, "Mau ikut boleh, asal jangan ganggu dan jangan masuk ke tubuh kakak itu lagi." Singkat cerita, mereka kembali ke terminal untuk naik bis untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena sudah malam, mereka semua pun menginap dulu di rumah salah satu teman mereka. Pak McD juga menyuruh untuk tidak pulang dulu, karena Putri masih saja kesurupan dan yang masuk ke badannya bermacam-macam sosok. Kemudian dipanggillah orang yang biasa meruqyah ke rumah salah satu siswa yang rumahnya lumayan besar. Semua pun diruqyah dan dibersihkan. Dan saat itu, batu yang ditemukan oleh Rahmat masih dibawanya, belum dibuangnya. Esok harinya, semua pun pulang ke rumah masing-masing, termasuk Rahmat yang langsung pulang ke rumah dan masuk ke kamar untuk tidur. Namun, ketika sedang enak-enaknya tidur, Rahmat mengalami erep-erepan. Dia tidak bisa terbangun karena ditindih oleh sesosok kakek-kakek berjenggot dan berambut panjang dengan muka hitamnya. Rahmat pun mencoba melawan dengan membaca-baca doa, sampai akhirnya dia bisa bergerak dan kakek-kakek itu hilang seketika. Rahmat baru pertama kalinya mengalami kejadian seperti itu, antara mimpi dan nyata, sampai-sampai badannya penuh keringat. Namun dia memutuskan untuk lanjut tidur karena masih merasa kecapean pada badannya. Sedang tertidur, Rahmat dikagetkan dengan suara tangis adiknya yang tiba-tiba masuk ke kamarnya. Adiknya yang berumur 3 tahun itu tiba-tiba menangis dan menjerit-jerit ketika memasuki kamar Rahmat, seperti melihat sesuatu di kamar itu. Adik Rahmat menangis tak henti-henti, sampai seisi rumah menjadi panik dan bertanya-tanya ada apa di kamar Rahmat, sehingga membuat anak kecil menangis histeris. Selesai sholat maghrib, Rahmat diantar oleh ibunya ke rumah guru ngajinya untuk menanyakan hal yang terjadi pada kamar Rahmat. Sesampainya di kediaman guru ngajinya, Rahmat kemudian ditanya oleh gurunya, "Habis dari mana kamu?" Rahmat menjawab dengan sopan, "Saya habis naik Gunung Salak, Abah." Kemudian Abah bilang, "Ada yang ikut kamu, satu baik dan yang satu jahat. Kamu ada bawa barang ya? Mending buang saja. Jangan memelihara barang-barang seperti itu. Tidak ada gunanya. Kalau tidak kuat iman, kamu bisa jadi musyrik. Cukup Allah jadi satu-satunya tempat berserah," kata Abah guru menasihati. Selepas dari rumah guru ngajinya, Rahmat menuju ke sungai untuk membuang batu mustika yang ia bawa dari Gunung Salak. Dia lalu berdiri di atas jembatan sambil menggenggam batu itu, kemudian membaca-baca ayat suci dan melemparkan batu itu ke tengah aliran air sungai. Dalam gelapnya malam, batu itu memancarkan cahaya kehijauan seperti kunang-kunang. Jadi Rahmat bisa mengamati kemana jatuhnya batu tersebut. Namun anehnya, setelah batu itu menyentuh air, bukannya menuju ke hilir mengikuti arus sungai, batu itu malah berlawanan arah menuju ke hulu sungai
seperti ada yang menariknya. Mungkin batu itu kembali ke Gunung Salak kepada pemiliknya. Keesokan paginya, Rahmat mendengar kabar dari temannya bahwa Putri, gadis yang membuang pembalut sembarangan dan pipis di batu tempat sesajen, masih sering kerasukan. Bahkan jadi seperti orang gila yang bengong saja, setiap kali ditanya tidak menjawab. Namun alhamdulillah, setelah batu mustika itu dibuang oleh Rahmat, kondisi Putri semakin membaik dan jarang lagi kesurupan. Semua seolah kembali normal seperti sedia kala. Kejadian di Gunung Salak itu pun menyebar sampai satu sekolah menjadi heboh. Dan sekolah akhirnya membuat keputusan untuk membatasi kegiatan di luar area sekolah, mengingat kejadian yang telah terjadi yang membahayakan nyawa guru dan murid-muridnya. Setelah agak lama kejadian itu berlalu, Rahmat menjalin kasih dengan Putri, gadis yang ditolongnya ketika tenggelam di air terjun. Dan Putri juga masih sering kesurupan anak kecil yang bilang kalau Rahmat itu mirip kakaknya. Apakah rasa suka Putri ke Rahmat ini ada kaitannya dengan sosok anak kecil dalam raganya yang menganggap Rahmat itu kakaknya? Tidak ada yang tahu pasti. Namun yang pasti, dimanapun kita berada, selalu bersikaplah sopan santun dan menjaga adab perilaku. Dan tanpa kita sadari, sosok jin penunggu gunung maupun tempat manapun saat ini mudah sekali baper. Apa mungkin kita sebagai umat manusia memperlakukan mereka terlalu istimewa dan memberikan mereka peran dalam kehidupan kita? Tidak ada yang tahu pasti. Demikian kisah yang dibagikan oleh Mas Rahmat. Terima kasih untuk Mas Rahmat sudah berbagi pengalamannya untuk kita di sini. Dan bagi teman-teman lain yang juga mau pengalaman mistisnya dibawakan di sini, bisa dikirimkan ceritanya melalui email, DM Instagram, ataupun WhatsApp ke tim Adapa Gerangan yang nomornya ada di kolom deskripsi. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.